Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk tanggalnya tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu ketiga ya bulan Mei ini. Saya akan memberikan sebuah tema kebenaran yang akan terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiakku, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu asmara Gemini memasuki minggu ketiga bulan Mei ya. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk Ten of Cup, ada 10 cup ya. Seseorang satu keluarga sama ada 10 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk Strength, ada wanita menaklukkan singa, Strength ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang asmara ya. Di sini persiapan ya Gemini ya. Ini kayaknya Gemini ini akan apa ya? Akan menyambut ya. Gitu. Maksudnya menyambut apa? Ini sekali lagi ini selamat ya. Kelihatannya ini Gemini akan menyambut sebuah kebahagiaan. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Artinya apa? Artinya ya mungkin kalian yang sedang berkonflik ataupun ada seputar problem di asmara. Ini kelihatannya akan bisa selesai gitu loh. Akan bisa ada kedamaian. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan Gemini ini akan menjemput suatu kebahagiaan, menjemput suatu kesenangan, ya, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini kelihatannya akan
dapat kalian rasakan loh ini untuk sahabat Gemini ya. Artinya apa? Artinya di 10 cup di sini pertanda ataupun memberikan sinyal apapun yang terjadi asmara Gemini kelihatannya akan menyambut sebuah kebahagiaan dan itu pantas kalian terima. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya, kartu confirm kalian juga muncul strength, kalian didukung oleh strength. Artinya apa? Artinya di sini kelihatannya kalian barusan mengalami suatu peristiwa. Ingat ya, barusan mengalami suatu peristiwa. Nah, kata-kata barusan ini ya relatif sobat. Bisa 5 hari yang lalu, misal bisa 2 minggu yang lalu ataupun bisa 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Intinya kalian barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun masalah ataupun problem ya seputar asmara, tetapi sekali lagi di sini kelihatannya semua itu akan terselesaikan, gitu loh. Jadi bisa dikatakan Gemini ini sangat diuntungkan karena saya juga merasakan ya, meskipun Gemini ini terhantam sebuah masalah, tetapi saya yakin ya, karena saya merasakan energi dari kalian, saya yakin bahwa meskipun kalian terhantam masalah, ini Gemini kelihatannya lebih bersabar ya, dan adanya sebuah tindakan untuk bisa bangkit. Jadi Gemini tidak mau menyerah. Nah, gitu loh. Nah, makanya di sini muncul strength. Artinya apa? Ya mungkin dalam waktu 3 hari ke depannya, ini kalian pantas menuai hasil di sini. Gitu loh. Artinya asmara kalian akan bisa kembali stabil lagi. Penuh kebahagiaan lagi ya, penuh kesenangan lagi. Intinya masalah yang terjadi ini nanti bisa clear gitu loh, bisa cair, terselesaikan di situ. Oke ya, mantap ya Gemini ya. Ini secara energi rasa belum saya terawangkan. Oke, nanti kita deteksikan ya. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Ada seseorang terbangun dari tidur ya. Ini sampingnya ini ada 9 pedang di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Lover. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya. Ini kelihatannya lagi-lagi sahabat Gemini ini katanya diuntungkan ya di bulan Mei ini. Apalagi memasuki minggu ketiga ya. Oke ya, balik ya. Di sini ada 9 pedang. Artinya apa? Artinya di sini mungkin dulu ataupun kemarin Gemini sempat mungkin dibikin bingung ataupun dibikin mikir ataupun dibikin ruwet tentang adanya sebuah masalah-masalah ataupun problem-problem yang sedang menghantam di pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Ya, bisa saja kalian sedang berharap akan adanya sebuah keterwujudan ataupun akan ada sebuah ekspektasi itu belum bisa mengena gitu loh, belum bisa kalian rasakan. Makanya di sini banyak dari sahabat Gemini yang ibaratnya tuh kalang kabut di sini gitu loh, mikir di sini, bahkan tidur pun itu seakan-akan tidak enak gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, karena secara pencapaian ini belum bisa kalian rasakan, belum bisa sesuai ekspektasi kalian. Awalnya sih seperti itu, tapi jangan takut ya. Ini kelihatannya Gemini akan bagus loh, karena kalian dikonfirmasi muncul kartu The Lover. Artinya habislah gelap, terbitlah terang di sini Gemini. Apapun yang terjadi, insya Allah di sini Gemini ya akan ada peningkatan, akan ada perkembangan kembali. Jadi masalah-masalah yang sudah kalian hadapi katanya akan terselesaikan ya di minggu-minggu ini. Dan kalian bisa saja akan ada sebuah kejutan tanpa kalian duga ataupun tanpa kalian sadari. Adanya perkembangan lah, adanya peningkatan lah, adanya sebuah keterwujudan sesuai ekspektasi kalian lagi di sini. Karena apa? Karena kalian jelas dibantu oleh semesta. Jadi semesta ini mengirim Dewi Fortuna ya, bisa saja untuk membantu kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya masalah ataupun problem di seputar pekerjaan ataupun karir ini bisa terselesaikan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan lebih dalam. Untuk keuangan atau rezeki Gemini, ini kartu utama muncul petunjuk Four of Wands, ada 4 tongkat ya. Ini 4 tongkat ini tertancap tapi dihiasi dihiasi oleh bunga-bunga ya. Seperti itu. Ini kan ada 2 ya, ada 2 orang. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Cup. Ada seseorang duduk di bawah pohon sama ada 4 cup di sini.
Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, ini juga Gemini harus bersiap-siap, katanya kabar baik akan menghantam kalian ya, ataupun bisa saja secara keuangan kalian masih diuntungkan ataupun masih stabil lah, masih bersahabat sampai saat ini, gitu loh. Ini menggambarkan adanya sebuah kelancaran rezeki buat kalian, ada uang masuk buat kalian. Cuman Gemini harus waspada loh ya, meskipun di sini gambarannya baik, pertanda bagus ya. Ini Gemini harus waspada. Kenapa waspada? Karena kalian muncul kartu konflik, muncul petunjuk 4 cup. Artinya apa? Artinya di sini bisa dikatakan ketika kalian mendapatkan sebuah kelancaran rezeki, tetapi kalau kalian salah untuk menggunakan ya, itu loh, terlalu mungkin royal ya. Misalkan nih tidak penting terus kalian beli, misal. Nah, ini makanya di sini muncul apa ya? Kartu konfirm 4 cup. Artinya di sini nanti kalian akan dibuat mikir gitu loh. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalian akan bisa dibuat mikir, dibuat bingung, dibuat susah. Meskipun rezeki kalian lancar, cuman kan sekali lagi diperingatkan di kartu konfirm di sini, hati-hati untuk mengeluarkan keuangan kalau kalian tidak mau dibikin pusing lagi. Begitu loh. Tidak mau tidak mau dibikin ruwet lagi. Karena apa? Keuangan semakin menurun lagi akhirnya. Ya kalau kalian manfaatkan misalkan untuk keperluan yang lebih penting ya tidak masalah. Nah, takutnya kan kalian kurang bisa mengontrol secara pengeluaran gitu loh. Yang nggak beli, maaf, yang nggak penting, yang nggak manfaat itu kalian beli. Nah, nanti kalian nanti akan repot juga loh di sini. Ada yang seperti itu ya. Dan ini satu lagi, ada yang apa? Ada yang memang secara finansial ya, secara keuangan ini ada juga yang masih terpuruk. Akhirnya kalian selalu dibikin capek, dibikin lelah ya, baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan ya. Nah gitu loh. Banyak yang ada juga yang seperti itu. Nah, saran saya mungkin bagi keuangan sahabat Gemini yang mungkin lagi kurang baik-baik saja sampai saat ini pun sudah kalian rasakan, ya saran saya sih jangan diforsir sobat ya. Jangan diforsir untuk terus mencari solusi, terus mencari jalan keluar. Harus dikasih waktu jeda, gitu loh. Ketika mungkin kalian sudah rileks, sudah fresh, ya silakan dibuat mikir kembali, silakan dibuat mencari solusi lagi. Karena apa? Karena ketika muncul 4 cup di sini ya, itu menandakan ketika kalian forsir, belum tentu nanti ada hasil yang sesuai impian kalian. Yang ada malah kalian sakit, malah energi kalian menurun. Nah, yang rugi kan kalian. Sudah jatuh tertimpa tangga, rugi 2 kali. Kira-kira seperti itu ya. Iya kalau keuangan kalian masih bersahabat ya, ada rezeki yang masuk seperti yang saya katakan di awal, terus kalian membelanjakan, itu sih masih tidak masalah meskipun ujung-ujungnya nanti kalian juga apa, dibuat mikir ya karena mungkin keperluan yang tidak penting kalian beli. Itu masih wajar hebat, gitu loh. Ya masih bisa dikatakan masih seimbang lah. Ada ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, tetapi ada juga di sini sahabat Gemini yang secara pemasukan dan pengeluaran apa tidak imbang. Ada juga yang seperti itu loh yang saya rasakan. Ada juga yang mungkin pengeluarannya besar, pemasukannya minim ataupun kecil. Ya itu tadi sehingga kalian dibikin mikir dan mikir gitu loh. Kapan ingin segera kembali lancar, kapan ada pemasukan-pemasukan lagi. Ada yang seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu ketiga bulan Mei, kebenaran yang terungkap, ini selamat untuk komunitas terbesar, kebenaran yang terungkap, bisa dikatakan komunitas terbesar akan diuntungkan seputar asmara. Keberuntungan-keberuntungan ini sedang berpihak sama kalian loh di sini. Bisa dikatakan yang terhantam masalah akan bisa cair, akan bisa clear dan akan bisa kembali stabil ya. Ya gitu loh. Ibarat hubungan itu ya sudah tidak ada rasa memanas lagi, bisa nyambung kembali. Akan seperti itu ya.
Nah, yang tidak ada masalah bagaimana? Yang tidak ada masalah ya semakin tambah bagus di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika kalian masih terhantam masalah, kok saya masih ada konflik ini itu, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ini untuk komunitas terbesar ya, rata-rata Gemini katanya kebanyakan besar ya, ataupun sering saya menyebutnya komunitas terbesar ini akan diuntungkan. Apapun itu ya. Kalian akan mungkin kalian akan bahagia, akan senang. Hati kalian mungkin sudah tidak lagi gelisah. Kira-kira seperti itu ya. Mantap. Lanjut di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga, kebenaran yang terungkap ya. Ini untuk pekerjaan saya rasa di sini bagus ya Gemini. Ini untuk komunitas terbesar juga akan diuntungkan ya Gemini. Yang mungkin tadinya ada sebuah problem, adanya sebuah masalah, kurang sesuai ekspektasi lah, tidak sesuai harapan kalian lah, sehingga membuat kalian mikir, membuat kalian kecewa. Nah ini kelihatannya akan ada datang kabar baik gitu di 3 hari ke depan. Kelihatannya ini akan ada sebuah perubahan dan kalian akan mendapatkan kejutan di pekerjaan ataupun karir yang selama ini kalian jalankan. Gak tahu kejutan apa itu. Yang jelas akan membuat kalian senang. Artinya kan berarti apa? Ada pencapaian di situ sobat. Yang selama ini kalian kejar itu akan bisa kalian capai. Ada peningkatan lah, ada perkembangan lah. Ya, mantap ya. Karena sekali lagi Gemini ini terbantukan oleh semesta. Asmara, pekerjaan, mantap ya Gemini. Lanjut ya. Kalau di keuangan ataupun asmara, asmara. Kalau di keuangan ataupun rezeki ya maksud saya, setelah saya deteksi cara penerawangan di sini, ini waspada ya. Kelihatannya Gemini 50-50 ya. 50% bisa saja kalian akan dihantam rezeki, kedatangan rezeki dan itu pantas kalian terima. Nah, 50% lagi kelihatannya masih belum ada sebuah kedatangan rezeki ini Gemini. Gitu loh. Artinya ya mungkin masih stuck. Ya, gitu loh. Masih belum ada sebuah tanda-tanda rezeki yang akan kalian terima di situ. Masih berkonflik lah ataupun masih ada problem lah di seputar keuangan sehingga kalian selalu mikir dan mikir. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi 50-50. Ya meskipun terdeteksi 50-50, ya semoga keberuntungan itu yang 50% yang adanya keberuntungan itu saya berharap itu mengena sama semua sahabat di channel Ruang Batin khususnya yang mempunyai zodiak Gemini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi Gemini harus waspada kali ini karena banyak sekali ya kali ini Gemini yang tertembak di faktor pekerjaan kalian. Gitu. Jadi ada orang yang nggak suka, ada orang iri, gitu. Mengirimkan energi negatif ataupun sering saya menyebutnya itu black magic itu mengirimkan di faktor pekerjaan sehingga pekerjaan kalian kacau, ada yang kacau. Nah gitu loh. Nah ketika kalian biarkan ya, ya imbasnya bisa lari di keuangan, bisa lari di asmara, di kesehatan dan lain juga ikut kacau semua. Nah gitu loh. Seperti itu ya. Nah ketika kalian dinetralkan ataupun dibuka auranya kembali, maka yang lainnya juga akan ikut baik, ikut terbuka semua. Makanya sering saya berpesan ketika kalian adanya sebuah masalah dan kalian kalian harus bisa menyikapi sobat kalau ingin adanya keberhasilan loh ya. Kalian harus bisa menyikapi apakah masalah yang datang ini memang logika atau di luar logika. Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika ya lawan dengan sebuah energi yaitu dinetralkan ataupun dibuka kembali auranya biar bagus. Nah, itu loh maksud saya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kalian tidak mengerti ataupun kurang memahami ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Sekali lagi untuk asmara, pekerjaan ini mantap Gemini ya. Insya Allah di sini akan ada pertanda kuat bahwa banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kalian dapatkan. Tetapi ketika masuk di unsur ketika masuk di faktor keuangan ataupun rezeki ini 50-50. Nah, seperti itu. Kenapa 50-50? Karena kalian tertembak di pekerjaan. Nah, makanya kan bisa menghalangi masalah keuangan kalian kalau tidak dinetral. Nah, ini pun juga sama ketika asmara kalian baik ya. Terus kalian adanya sebuah masalah. Nah, itu sudah pertanda sobat bahwa aura kalian tertutup padahal di sini kan baik, bagus. Petunjuknya nih loh.
Tapi kok kalian masih terhantam masalah, berarti di situ jelas ada penutupan aura. Itulah yang saya katakan berulang-ulang. Ketika kalian tertembak ataupun terkirim black magic, kalian biarkan. Ini yang tadinya mau baik ya, yang kalian mau didatangi dengan unsur kebaikan-kebaikan, bisa saja berubah adanya sebuah kegagalan, pengancelan. Nah, itu loh maksud saya. Ya, semoga bisa dipahami. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah seperti itu sih masalah zodiak Gemini, ya silakan kalian konsultasi biar kalian mendapatkan jawaban yang tepat, akurat. Apalagi ketika kalian nanti ada problem entah masalah berat ataupun ringan, saya akan memberi saran solusi terbaik sobat sampai ketemu titik terangnya. Nah, lebih-lebih ketika nanti kalian kalau berkonsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar apa? Biar aura kalian bisa terpancar kembali, biar mengeluarkan energi positif yang bisa menarik ya keberkahan dari semesta dan akan masuk dan kalian akan diuntungkan dari berbagai keberuntungan, bisa faktor rezeki, bisa kebaikan, kepositifan. Nah, karena apa? Dinding penghalangnya sudah hancur dan aura kalian terpancar dan itu akan menarik sebuah keberkahan. Tetapi ketika ada dinding penghalang, ya tidak bisa gitu loh. Kesulitan, adanya problem. Karena kan ada dinding gitu loh. Mana mungkin gitu loh. Energi kalian nggak bisa keluar untuk menarik, yang dari semesta nggak bisa masuk untuk kalian dapatkan karena ada dinding penghalang di situ, ada sekat di situ. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, gitu loh. Dan biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib biar lebih baik daripada yang sekarang. Cuman tetap ya intinya ataupun kuncinya ketika kita ingin adanya sebuah perubahan nasib yang lebih baik, tetap ada 3 poin. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, jangan diam ataupun jangan disimpan, jangan dipendam sobat masalah itu. Kalau kalian pendam saja, kalian simpan, ini akan menambah naik energi negatif. Tetapi ketika kalian sharingkan, nah itu bisa turun energi negatif kalian. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Kan seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ya pendekatan sama Sang Maha Kuasa, tetap perjuangkan ikhtiar kalian. Jangan pernah menyerah di situ. Nah, ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya, sobat. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya ya, dari kesimpulan berita yang sudah saya sampaikan, ini semua percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.